어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉 Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Faditi Fahira dengan NIM 122210005. Saya di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang jurnal yang telah saya buat, yaitu dengan judul Teknik Time Out untuk mengendalikan marah dan menghentikan perilaku buruk pada anak. Time out itu apa sih? Time out adalah cara untuk mengendalikan emosi atau marah dengan memberikannya waktu untuk menenangkan diri dan berpikir kembali atas perbuatan yang telah dilakukannya. Sedangkan emosi adalah perasaan atau keadaan yang ada dalam diri manusia, baik itu senang atau sedih, yang diungkapkan atau dirasakan melalui wajah ataupun tindakan. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang perilaku buruk pada anak, yaitu apa sih faktor yang menyebabkan anak itu berperilaku buruk. Di sini saya mengambil dua faktor. Yang pertama ada faktor internal sama faktor eksternal. Yang pertama yaitu keterbatasan kemampuan anak. Faktor internal ini dipengaruhi oleh proses perkembangan anak, salah satunya yaitu motorik kasar, motorik halus, kognitif, kemampuan berbahasa, dan sosial emosional. Namun, proses perkembangan tersebut belum ditunjang dengan pengetahuan, kemampuan, serta keterampilan yang memadai. Hal ini yang membuat anak berperilaku salah atau berlebihan, bahkan mereka tidak tahu untuk berperilaku. Seperti contohnya, perilaku buruk yang ditimbulkan yaitu seperti memukul, menendang, menangis, berteriak, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu anak-anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Aktivitas yang sering anak lakukan yaitu seperti naik turun tangga, meloncat, merobek, memberantakan mainan. Hal tersebut adalah yang sering anak lakukan atau yang disenangi oleh anak. Tetapi aktivitas tersebut seringkali dianggap sebuah kenakalan oleh orang tuanya. Kenapa? Karena hal tersebut itu dapat memancing kemarahan orang tua. Tetapi apabila orang tua itu mengerti tentang aktivitas yang dilakukan anak itu merupakan sebuah eksplorasi, maka hal tersebut tidak dianggap sebagai perilaku buruk. Yang terakhir itu tidak cukup gizi. Kurangnya nutrisi pada otak akibat gizi buruk dapat menyebabkan gangguan pada fungsi otak yang kemungkinan besar akan menyebabkan anak itu berperilaku agresif dan hiperaktif di kemudian hari. Oke, yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini diantaranya yaitu orang tua. Kenapa orang tua menjadikan faktor anak berperilaku buruk? Karena perilaku yang ditunjukkan oleh orang tua di depan anaknya dapat diserap oleh anak tersebut. Salah satunya ketika orang tua itu dalam keadaan marah, hal tersebut dapat ditiru oleh anak tersebut. Sehingga orang tua tuh tidak menyadari bahwa hal tersebut itu akan diserap oleh anak dengan cepat dan dipraktekannya ataupun ditunjukkannya kepada ibunya sendiri ataupun terhadap teman-temannya. Selanjutnya yaitu ada komponen pengasuhan selain orang tua. Komponen pengasuhan selain orang tua di sini seperti kakek, nenek, pembantu, saudara, dan lain sebagainya. Anak menganggap bahwa perilaku yang dilakukan oleh orang dewasa itu benar, sehingga anak meniru perilaku tersebut tanpa dia saring. Ada perilaku buruk maupun baik, anak itu bisa tiru karena anak merupakan peniru ulang. Selanjutnya yaitu guru dan sekolah. Guru itu merupakan figur atau contoh bagi anak ketika dia di sekolah, karena guru adalah yang membentuk anak, karakter anak, perilaku anak ketika dia di sekolah, sehingga anak dapat berperilaku buruk ataupun baik yaitu karena didikan seorang guru tersebut. Kemudian sekolah merupakan lembaga pendidikan di mana anak belajar untuk memenuhi tentang kognitif anak. Nah, di sana anak dapat berperilaku ataupun mengekspresikan perilakunya di lingkungan sekolahnya. Oke, yang terakhir yaitu lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini dapat menyebabkan anak itu berperilaku buruk karena di lingkungannya ini banyak sekali orang-orang yang mempengaruhi anak dalam berperilaku, seperti teman bermain, orang dewasa lainnya yang mempengaruhi perilaku buruk anak seperti berbicara kasar, berbohong, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangan emosi pada anak. Di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor penyebab marah pada anak usia 2-12 tahun adalah ketika anak disuruh untuk melakukan sesuatu yang tidak anak ingin lakukan. Seperti yang pertama yaitu rintangan terhadap keinginan anak. Yang kedua, gangguan terhadap aktivitas yang sedang anak lakukan. Seperti ketika anak bermain, menyusun balok, ada kakaknya ataupun saudaranya mengganggu dia bermain. Kemudian
Yang ketiga yaitu dipersalahkan. Nah, contohnya seperti ketika anak membuat puzzle ya. Ketika anak menyusun puzzle, kita menjudge atau memberitahu bahwa hal itu salah. Nah, anak itu tidak suka seperti itu. Yang keempat yaitu digurui. Contohnya ketika anak sedang menggambar ataupun mewarnai, kita itu menyuruh anak untuk mewarnai gambarnya itu sesuai keinginan kita. Seperti adek coba warnain gambar ini warna hijau, karena memang gambarnya itu kan pohon ya, otomatis warnanya itu kan hijau. Tapi anak itu tidak suka seperti itu. Biarkanlah anak mengeksplor dunianya sendiri, sehingga anak dapat memilih warna apa yang dia inginkan, seperti itu. Yang kelima yaitu dibandingkan secara tidak menyenangkan, karena seorang anak itu tidak suka yang namanya dibanding-bandingkan, maupun itu anak, bahkan orang dewasa pun tidak suka dibanding-bandingkan, seperti dibanding-bandingkan dalam hal kemampuan ataupun lain sebagainya. Karena pada sejatinya anak itu memiliki keunikan atau kemampuan yang berbeda dalam diri masing-masing anak. Oke, selanjutnya bagaimana sih cara mengendalikan marah pada anak usia 2-12 tahun? Yang paling utama yaitu menghindari menyuruh anak melakukan hal yang enggan dia lakukan atau hal-hal yang tidak mau dia lakukan. Seperti menyuruh anak untuk membereskan mainannya. Biarkan saja anak tersebut bermain terlebih dahulu, karena pada saat dia sudah selesai bermainnya, dia pun akan inisiatif sendiri untuk membersihkan atau membereskan mainannya. Selanjutnya, memberikan pemahaman kepada anak bahwa tidak selamanya keinginan mereka itu harus dipenuhi, karena kadang keinginan anak itu dapat memberatkan orang tua, meskipun orang tua itu selalu mengusahakan yang terbaik untuk anaknya. Selanjutnya yaitu menghindari menyuruh anak saat anak sedang asyik dengan aktivitas yang dilakukannya, seperti ketika anak sedang bermain menyusun puzzle ataupun menyusun balok dan lain sebagainya. Janganlah menyuruh anak untuk melakukan aktivitas lain, karena anak itu pada sejatinya tidak suka untuk diganggu. Kemudian melatih anak untuk ikhlas menerima hasil, karena contohnya seperti dalam perlombaan, anak itu tidak mendapatkan apa yang ia inginkan, seperti kalah dalam perlombaan. Kadang anak mengekspresikan emosinya yaitu dengan menangis ataupun marah-marah kepada orang tuanya karena tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Kita sebagai orang tua harus mengajarkan anak ikhlas menerima hasil yang dia dapatkan. Baik, selanjutnya yaitu menghindari menyalahkan anak dengan menurunkan harga dirinya. Seperti contoh kan tadi dari kegiatan berlomba ya. Nah, contohnya itu kegiatannya itu lomba berlari. Nah, anak itu belum mendapatkan hasil yang maksimal ketika dia lomba berlari. Seorang ibu itu atau orang tua tidak boleh menjudge bahwa anaknya itu lemah, anaknya itu lambat. Tapi seorang ibu itu harus membangun semangat untuk anaknya ataupun membangun suatu hal yang bisa membuat anaknya itu senang, bukan malah menjatuhkan atau merendahkannya. Kemudian selanjutnya yaitu menghindari untuk membandingkan anak dengan orang lain. Seperti tadi sudah saya jelaskan, yaitu tentang kemampuan anak dengan kemampuan anak orang lain. Karena memang dari banyaknya anak, mereka itu memiliki kemampuannya yang berbeda, memiliki keunikannya masing-masing. Jadi kita itu harus berbangga, harus mengapresiasi anak-anak didik kita. Jangan sampai membeda-bedakan atau membandingkannya dengan orang lain. Kemudian yang terakhir itu menghindari menggurui pada anak. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, anak itu tidak suka untuk digurui, yaitu contohnya kayak tadi, ketika anak ingin mewarnai, cobalah berikanlah kepada anak keluasan dalam memilih warna yang ingin anak warnain. Seperti itu. Jangan sampai kita memberitahu kepada anak bahwa coba warnanya, warna pohon itu warna hijau, seperti itu. Tapi biarkanlah anak melakukan sesuatunya itu dengan keinginan dia masing-masing. Oke, selanjutnya kapan dan di mana sih time out itu bisa dilakukan? Time out ini dilakukan ketika anak berperilaku buruk atau mengungkapkan kemarahannya secara berlebihan, seperti memukul, berguling-guling, atau bahkan mengancam. Inilah saat yang tepat bagi orang tua untuk memberikan anak waktu untuk menenangkan diri. Waktu idealnya itu 1-2 menit per umur anak. Teknik ini juga dapat digunakan pada anak umur 2 tahun. Baik, yang selanjutnya yaitu pemilihan tempat untuk time out. Pemilihan tempat untuk time out ini harus memiliki tempat yang tenang dan nyaman, jauh dari keramaian, karena hal tersebut dapat mengganggu konsentrasi anak untuk menenangkan dirinya. Oke, kemudian pada usia berapa sih time out itu bisa diterapkan? Nah, time out di sini itu bisa diterapkan pada anak berusia 2-12 tahun.
Tetapi pada anak usia di bawah umur 2 tahun, apabila tidak bisa melakukan time out secara sempurna ataupun secara seutuhnya, bisa melakukannya dengan empati mendengarkan atau dikombinasikan dengan notifikasi sentuhan dan tindakan dari orang tua terhadap anak tersebut. Baik, untuk menghindari anak berperilaku buruk, yaitu perlunya kita menumbuhkan karakter baik pada anak. Karakter merupakan gabungan dari perilaku ataupun sikap yang menjadikan anak itu memiliki karakter. Karakter tersebut merupakan ciri khas dari setiap orang. Selanjutnya yaitu ada tujuan pendidikan karakter. Yang pertama, memantapkan atau menanamkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting dan perlu. Yang kedua, memperbaiki perilaku siswa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dikembangkan di sekolah. Yang terakhir, membangun ikatan harmonis dengan keluarga dan masyarakat dalam berbagi tanggung jawab pendidikan karakter. Kemudian selanjutnya ada nilai-nilai pengembangan karakter. Nah, diantaranya yang pertama itu religius. Religius itu yaitu agama atau kepercayaan yang dipegang. Kemudian yang kedua yaitu jujur. Bagaimana anak itu bersikap jujur dan tidak berbohong. Kemudian yang ketiga yaitu toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan saling menghormati. Ketika anak bersosialisasi di lingkungannya, bagaimana perilaku anak dalam menyikapi toleransi tersebut, seperti saling menghargai dan menerima pendapat orang lain ataupun teman-temannya. Selanjutnya yang keempat yaitu disiplin, yang kelima kreatif, yang keenam itu mandiri, dan yang ketujuh cinta tanah air. Nah, nilai-nilai pengembangan karakter tersebut harus ditanamkan kepada anak dan harus dikembangkan. Karena 7 nilai-nilai pengembangan tersebut akan menghasilkan atau membentuk karakter baik bagi anak. Baik, untuk kesimpulannya yaitu emosi yang ditimbulkan oleh anak itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Maka kita sebagai orang tua atau tenaga pendidik itu harus menanganinya dengan baik dan harus mengetahui bagaimana cara menangani emosi yang dikeluarkan oleh anak tersebut. Seperti tadi telah saya jelaskan banyak sekali caranya. Salah satunya yaitu dengan melakukan teknik time out, kemudian menumbuhkan perilaku baik pada anak atau karakter-karakter baik pada anak. Karena hal tersebut dapat menyingkirkan atau menghilangkan emosi ataupun kemarahan pada anak. Dan yang paling utama yaitu menghilangkan perilaku buruk pada anak. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.